apa ya, hanya memberitahukan nanti bahwa aku jam 4 mau operasi ya. Sakit kali perasa kawan, tidak tahan lagi aku kan. Takutnya kena nanti apa ginjal, kena semuanya. Kencing aja susah kawan. Ya. Aja susah. Jadi doakan kalian ya, biar apa, biar bisa aku cepat sehat dan kita bisa tetap berperang di jalan Tuhan ya. Ini lagi di rumah sakit Santa Maria. Nah ini nih, infusnya aku tidak pernah diinfus loh kawan, baru kali ini. Itu apa, aku demam dikasih itu. Dan aku bingung loh, aku demam, aku bilang kok mau dioperasi. Nggak apa-apa, operasinya di pantat kawan, di bokong itu ya. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya, pokoknya semua berjalan dengan baik. Dan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Pada kesempatan ini kita akan melaporkan ya, di mana Rudy Yohanes atau yang lebih dikenal dengan nama Wak Labu, Wak Donat ya, melalui channelnya Sang Debaters ini sedang hilang ya. Jadi kalau bisa kita bilang kemarin, lebih tepatnya 23 jam yang lalu, Wak Donat mengumumkan dia akan dioperasi, ya dioperasi di bagian anus atau di bagian pantatnya, dan setelah 23 jam, kita belum mendapatkan perkembangan bagaimana operasi dari Wak Donat. Apakah operasinya berhasil, atau operasinya gagal, atau apa yang menjadi penyebab Wak Donat belum muncul ke publik. Ini cukup membuat banyak pendukungnya bertanda tanya. Selain dari pendukungnya, tentu saja umat muslim ya, yang tidak jenuh-jenuh untuk mendoakan Wak Donat mendapatkan hidayah, juga ingin mendengarkan perkembangan hasil operasi dari Wak Donat. Kita ketahui bersama bahwa Wak Donat dalam beberapa hari terakhir ini harus menanggung suatu kesakitan yang disebabkan oleh bagian anusnya ya. Jadi dia katakan bahwa di bagian anusnya muncul satu benjolan yang membuat dia sangat tidak nyaman, bahkan tidak bisa tidur. Yo, kok nggak ada suara? Ya, mohon maaf, tunggu bentar ya, ini nampaknya ada yang error. Kok bisa tidak ada suara, teman-teman? Oke, kita putarkan ulang. Oke, harusnya sudah ada. Disitulah aku tahu kejadian ini kawan. Ya. Jadi adalah kebodohan kalau ada orang mengatakan di surga itu nanti main seks. Itu goblok. Ada orang mengatakan di surga itu kenikmatannya adalah main seks. Itu goblok. Ya. Kenapa saya katakan goblok? Kenikmatan yang pertama kali diberikan Tuhan, saya baca Bible ya. Manusia itu tidur nyenyak, itulah kenikmatan di bumi dan di surga yang sama. Nah ini kan. Kenikmatan yang paling tinggi tidur, bukan seks. Goblok orang semua yang mengatakan seks kenikmatan paling tinggi. Goblok. Ketika kau tidak main seks seminggu, sebulan, kau nggak mati, nggak menderita. Tapi ketika kau nggak bisa tidur 1 hari saja, setengah mati kau kawan. Setengah mati. Aku sudah mengalami selama 5-6 hari ini kawan. Bolak-balik kiri kanan nggak bisa. Ya. Sampai aku tuduhkan, aduh umat apa dikasih dokter ini, kok nggak ada banyak perubahan. Sampai tadi pagi aku ngantar istriku jam 10 ke gereja, aduh nggak bisa aku nyaman. Padahal sudah minum obat penghilang nyeri. Nyeri kawan. Akhirnya aku masuk lagi ke toko obat Cina. Di toko obat Cina, aku tanya lah, ada salep enggak penghilang ambeien? Dikasih lah obatnya kawan, salep itu. Aku beli dari apotek Arcit apa dari 500 mg itu ya. Aku minum itu sampai di rumah, ku oleskanlah
salep itu. Dingin kawan, dingin. Habis itu tidur laku sampai jam 12 baru ku jemput istriku. Jumpa siang demam lagi aku. Aduh, apa lagi nih, udah obat Cina ku buat, tapi aku percaya obat ini kalau ku pakai dingin. Jadi ku cuci lagi bersih, ku pakai lagi. Pertama kan kayak mentol, habis itu dingin lagi. Sampai sekarang aku agak nyaman kawan. Mudah-mudahan nanti ini berlangsung sampai malam dan aku bisa selamat sampai pagi kawan. Jadi ingatlah bahwa kenikmatan yang diberikan Tuhan itu bukan seks yang pertama sekali, bukan seks yang tertinggi. Hanya orang-orang tolol, hanya kaum-kaum keledai yang mengatakan seks itu kenikmatan paling tinggi, goblok bilang. Kalau kalian dengar orang berbicara, katakanlah di depan orang banyak, entah kampanye, entah khotbah, entah apa lah. Setiap dia bilang seks paling nikmat, tolol bilang. Setelah beberapa hari ya, ditelusuri, pergi ke dokter spesialis, akhirnya Wak Donat mengetahui bahwa sakit yang dideritanya itu adalah fistula ani. 2 hari yang lalu saya langsung WhatsApp kepada Wak Donat, memberitahukan bahwa penyakit dia itu adalah ini, dan penanganannya harus seperti ini. Dan Wak Donat memutuskan untuk dioperasi ya, karena memang operasi adalah salah satu opsi penanganan dari fistula ani. Apa itu fistula ani? Nanti baru kita bahas, tetapi kita dengarkan dulu. Ya, ini adalah rekaman video terakhir Wak Donat mengudara sebelum masuk ke meja operasi ya. Teman-teman bisa lihat, ini dibuat 23 jam yang lalu. Artinya sudah mau 24 jam. Bahkan saat video ini teman-teman nonton mungkin sudah 24 jam ya. Karena video ini saya buat jam 1.24. Ya, jadi teman-teman bisa lihat mau operasi coy. Nah, ini adalah video terakhir dia. Teman-teman bisa lihat di live-nya 23 jam yang lalu. Oke, kita putarkan dulu biar teman-teman dengar ya. Jadi di sini dia menulis bisul raksasa mau dioperasi. Ya, bisul raksasa mau dioperasi. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana video terakhir dari Wak Donat sebelum dia menghilang ya setelah masuk meja operasi. Ya. Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat siang, selamat jumpa kembali dalam acara sang debaters. Tapi kali ini aku tidak bikin acara apa. Kalau biaya operasinya kata dokternya itu minimal 9 juta ya, plus minus nanti. Tergantung apa-apa saja yang dipakai di dalam ruang operasi. Aku minta nego nggak dikasih kawan. Ya, bagi siapa saja yang mau berdonasi, ya silakan ya kawan-kawan ya. Menolong Laskar Kristus. Nanti orang si Julius marah-marah, biarin saja. Nggak peduli kita ya. Memang orang Kristen ya harus ditolong orang Kristen ya. Tapi kalau mereka mau nolong gimana ya, biarin aja. Kemarin Uni Rifa bilang aku kena azab, aku bilang batu tidak mampu mengazab aku bilang ya. Ya karena aku bersama Yesus ya kawan ya. Jadi aku harus tidur miring karena memang ini apanya. Ini ruangan ini kamar kelas berapa ini? Kelas 2. Ya kawan ya, kelas 3 udah penuh. Jadi aku di sini aja kelas 2 aja lah ya. Enggak apa-apalah. Per malam 400 berapa gitu. Dan apa namanya itu? Obat-obatan kemarin aku udah berobat sekali ke spesialis 250, spesialisnya obatnya 700. Semoga cepat sembuh aja lah kita bilang ya. Ya, kawan-kawan, doakan kalian sang debaters lekas sembuh, bisa berkarya kembali dalam pekabaran Injil. Ya, sampai jumpa nanti jam 4 saya operasi. Mau dibius kan, aduh takut aku belum pernah aku dibius. Semoga nggak sakit ya. Setelah dipotong-potong, ngeri lah. Oke lah kawan, sampai jumpa. Salam sang debaters. Ya, teman-teman sudah dengarkan ya, itulah terakhir kali Wak Donat mengudara ya, memberitahukan bahwa dia mau dioperasi dan meminta dukungan dari teman-teman
terutama teman-teman Kristen, agar mau berdonasi kepada Wak Donat karena biaya yang dibutuhkan itu lumayan banyak ya, lumayan banyak. Saya nggak tahu lebih tepatnya berapa, tadi dia bilang gambaran 9 juta, itu kan bisa kurang, bisa lebih gitu kan. Dan saya nggak tahu apakah memang kondisi Wak Donat itu sangat tidak memungkinkan untuk keluar biaya sendiri, sehingga ya dia butuh uluran tangan teman-teman ya. Karena kita tahu memang Wak Donat ini kan ya secara pendapatan dia sangat menggantungkan harapannya dari YouTube. Memang dia full time ya, full timer YouTuber gitu kan. Oke, di sini dia bilang dia mending operasi saja karena takut nanti terkena di bagian tubuh yang lain, ginjal dan yang lain-lain ya. Saya nggak tahu, setahu saya fistula ani tidak bisa menular sampai ke sana. Hanya di bagian anusnya ya. Kalaupun menular ke bagian lain mungkin sampai 50 atau 100 tahun lagi baru bisa kena ke bagian lain karena dia punya pertumbuhan pun nggak kencang-kencang amat. Ya, pertumbuhan fistula ani punya bakteri itu nggak kencang-kencang. Jadi kalau mau sampai ke bagian ginjal dan yang lain-lain, mungkin butuh waktu yang lama. Dan masalahnya 100 tahun lagi memangnya kita masih hidup. Ya. Jangankan Wak Donat, kita yang nonton ini saya rasa nggak mungkin ada yang masih ada 100 tahun lagi ya. Karena yang nonton ini pun rata-rata kan sudah 10 tahun ke atas. Nggak mungkin anak umur 8 tahun nonton konten saya ini ya. Jadi di sini teman-teman, sakit yang diderita oleh Wak Donat itu adalah fistula ani, dan saya sudah kasih tahu kemarin ya di video HMC. Bagi yang belum nonton silakan nonton, dan di sini saya jelaskan sedikit ya apa itu fistula ani. Mau nonton lebih lengkap silakan di HMC. Teman-teman mungkin pernah ya mengetahui sakit fistula ani ya, mungkin dari teman-teman juga pernah ada yang mengalaminya. Jadi fistula ani ini adalah, gimana jelasinnya ya, fistula ini adalah suatu saluran abnormal yang menghubungkan ujung akhir usus besar dengan permukaan kulit di sekitar anus. Apa itu anus? Anus itu lubang pantat ya. Jangan ada lagi yang komen nanya, Bang, anus itu apa? Kacau sekali ini orang nanya sama saya, anus itu apa? Saluran kecil ini tidak seharusnya ada. Saluran ini biasanya terbentuk akibat infeksi bakteri di usus besar atau di anus. Infeksi dapat menyebabkan munculnya suatu kantong berisi nanah yang disebut abses. Ketika nanah tersebut mengalir keluar, terbentuklah saluran fistula ani. Fistula ani dapat menyebabkan gejala tidak nyaman seperti iritasi dan rasa nyeri di sekitar anus, terutama saat penderita duduk atau buang air besar, serta keluarnya darah atau nanah yang berbau tidak sedap dari area anus. Beberapa orang juga mengeluhkan adanya darah saat air besar dan adanya kesulitan mengontrol keinginan buang air besar. Umumnya, fistula ani tidak dapat membaik sendiri tanpa penanganan lebih lanjut. Operasi merupakan jalan keluar utama untuk menyembuhkan fistula ani. Namun ada juga beberapa opsi lain. Dokter akan memeriksa kondisi anus dan usus besar pasien terlebih dahulu dengan beberapa prosedur seperti proktoskopi, rektoskopi, atau kolonoskopi sebelum menentukan metode penanganan yang paling sesuai. Ya, jadi di sini ada beberapa cara. Jadi ini adalah istilahnya gini, saya kasih gambar aja ya. Jadi ini kan kita punya kantong kemih, kantong kemih rektum. Sorry ya, ini rektum, tempat pembuangan, ini kan lubangnya. Jadi dia tiba-tiba dia membentuk satu lubang baru, sehingga di lubang inilah tersumbat. Jadi kotoran itu di situ, dan kotoran itu adalah tempat bakteri. Jadi bakterinya itu di situ, lama-lama dia akan menjadi nanah. Ya, akan jadi nanah, akan membuat daerah sini busuk, ya, daerahnya busuk, dan saat dia pecah, ya, dia pecahnya itu akan sembarangan, ya. Jadi nanah ini saat pecah dia akan membuat lubang baru. Ya, contohnya misalnya dia lubangnya ke sini, ya. Jadi ada external drainage close to anal sphincter. Ya, jadi dia membuat lubang baru, sehingga lubang yang dimiliki oleh Wak Donat ada dua, satu yang lubang utama ini, satu lagi yang ini. Lubang baru. Ini kalau nggak diobati nanti akan muncul lagi. Jadi dia bisa menyebar kiri kanan kemana-mana. Ya, kalau kalian lihat gambarnya mungkin cukup jijik, jadi mending jangan dilihat ya. Ada beberapa yang sampai parah sekali. Aduh, janganlah. Saya agak pantang melihat yang gini-ginian ya. Nah, dia muncul rongga-rongga nih gitu kan. Muncul rongga-rongga lain nanti. Jadi memang solusinya ditangani, karena kalau cuma sekedar dengan obat ya, dengan obat salep atau apa, itu cuma mencegah. Dia akan muncul dalam beberapa bulan atau beberapa tahun, tergantung bagaimana kamu membersihkan diri kamu dan juga makanan yang kamu makan. Ya, jadi tergantung makanan yang kamu makan juga. Jadi memang disarankan untuk operasi kalau yang mampu. Yang jadi masalah kan kadang-kadang ada orang yang belum ada duit, jadi ditunda dulu. Ya,
Tetapi kalau Wak Donat saya rasa untuk biaya dia nggak masalah ya. Untuk operasi dia nggak masalah, terutama juga masih banyak lah istilahnya pendukung-pendukung dia yang akan membantu dia untuk operasi. Jadi solusi yang diambil sudah benar menurut saya, kecuali dia nggak punya uang. Jadi caranya adalah dengan ditutup ya, dioperasi, dibuang dia punya saluran itu ditutup, di apa istilahnya di seton ya, atau dengan cara dijahit. Ya, pokoknya intinya itu ditutup supaya nggak ada lagi dan dibersihkan bakterinya. Yang paling penting itu dibersihkan dulu semua. Jadi tergantung seberapa complicated jaringan yang ada di dalam. Kalau nyebarnya udah banyak, itu dokter akan kesulitan membersihkan. Tetapi kalau masih sedikit, biasanya lebih gampang. Ya, jadi tergantung keahlian dokter juga. Kalau yang memang udah parah, ya istilahnya lobang-lobang itunya sudah banyak, itu akan membuat dokter makin susah. Kalau dokternya ahli, biasa bisa bersih semua. Kalau nggak ahli, nanti dia ada sisa, bisa muncul 5-4 tahun lagi. Ya, artinya ada luka kecil itu yang akan membuat beberapa tahun ke depan muncul lagi. Jadi kembali, semoga Wak Donat ketemu dokter yang bagus ya. Dan di sini ada beberapa pendapat dari kolom komentar yang memberikan opini-opini lah, yang saya rasa cukup-cukup lucu ya. Jadi ada yang bilang, wah ini gara-gara Wak Donat sering mengejek pendebat muslim ya, terutama Unirifa. Dia bilang bibirnya 2 gitu kan. Ah susah lawan Unirifa, bibirnya 2. Kalau Wak Donat ini jadinya pantatnya 2. Ya pantatnya jadi 2, lubang pantatnya jadi 2. Dan yang lain-lain ya. Kita di sini bukan mau ngejek, cuman di sini saya mau ingatkan aja ya. Mungkin segalanya itu ada penyebab dan ada pesan Tuhan untuk kita. Ya, jadi semoga Wak Donat ini melihat apa yang terjadi pada dirinya sebagai satu teguran, satu nasihat ya untuk Wak Donat. Ya, untuk kebaikan Wak Donat. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya. Ya, pasti ada hikmahnya. Jadi tergantung kita mau lihat dari sisi mana. Kalau saya sih lihat dari sisi positifnya, ya ini artinya Wak Donat ya, itu mungkin ya ingin diingatkan agar lebih hati-hati ya, agar istilahnya juga nggak jaga, apa ya, harus lebih bisa menjaga omongan, atau juga menjaga kebersihan, bisa jadi kan gitu kan. Mungkin Wak Donat selama ini terlalu fokus berdebat, sehingga dia nggak memperdulikan kebersihannya. Ya, nggak memperdulikan kebersihannya, sehingga ya ini perlu gitu ditangani. Ya. Atau bisa jadi pesan yang ingin Tuhan sampaikan adalah karena Wak Donat kan sering sekali mengejek orang lain tuncit-tuncit gitu kan. Kayak dia bilang misalnya Paul Jang, tukang tuncit gitu kan, tukang sodok, bahkan Bang Zuba juga sering gitu kan. Nah, ini berhubungan dengan tuncit-tuncit juga karena kan bagian anus gitu. Nah, bisa jadi teguran supaya kamu jangan bilang orang tuncit sana, tuncit sini gitu kan. Nah, jadi banyak sih yang kalau mau kita lihat dari sisi positif, ya jangan lihatnya dari negatif saja kan gitu. Jadi kembali lagi, yang mau saya sampaikan di konten kali ini adalah sudah 1 hari ya, atau 24 jam lah, lebih tepatnya sudah mau 24 jam, Wak Donat ini menghilang, dan kita belum dengar kabarnya. Fistula ani adalah operasi kecil. Dia termasuk dalam operasi kecil karena cuman beberapa jam ya, tingkat kesulitannya juga nggak sesulit apa yang lain gitu kan. Walaupun biusnya bius total. Jadi fistula ani di bius total. Wak Donat sebelum dioperasi dia akan dibius total, ya terus operasinya nggak sampai 2 jam harusnya, terus dia akan sadarkan diri sekitar 5 jam sejak dibius. Ya, 5 jam sejak dibius, dia sadar, dan dia bisa bergerak biasanya 6-7 jam kemudian, karena kan ya kadang-kadang bagian tubuh kita tuh masih ini ya, masih kena efek bius, misalnya kakinya belum bisa berdiri, tangannya belum bisa digerakkan karena efek obat bius. Tetapi biasanya ya kalau 24 jam nggak mungkin nggak muncul. Ya nggak mungkin belum muncul gitu. Jadi ini membuat publik tanda tanya, dan mungkin Wak Donat harusnya muncul lah ya, biar istilahnya pendukungnya ini nggak cemas. Ya, tujuan dia muncul bukan apa, supaya pendukungnya ini nggak cemas gitu. Mana Wak Donat kok nggak muncul, bagaimana hasil operasinya gitu kan. Sehingga penonton-penontonnya ini nggak berasumsi. Takutnya kan nanti muncul asumsi-asumsi sembarangan dari penonton perihal bagaimana kesuksesan operasi Wak Donat. Apakah berhasil, atau ada kendala, atau kenapa gitu kan, sehingga Wak Donat nggak muncul. Nah, biasanya kalau orang udah operasi, apalagi kayak dia nih kan, dia ini kan YouTuber. Wak Donat nih YouTuber dia. Kalian bisa lihat, dia jalan-jalan, dia YouTube. Ya, dia mau kemana, dia YouTube. Dia mau operasi juga, dia kasih tahu kan. Nah, karena dia mau operasi, dia kasih tahu, harusnya setelah operasi, dia kasih tahu juga. Hey guys, gitu kan, saya sudah selesai operasi, dan operasinya berjalan lancar, puji Allah gitu kan, puji Allah,
saya berhasil sembuh, makasih atas dukungan kalian semua gitu kan. Nah, supaya penontonnya ini senang. Jadi kita tunggulah bagaimana hasil dari operasi Wak Donat ini ya, kalau bisa segeralah muncul sehingga nggak membuat publik bertanya-tanya, karena terakhir punya konten adalah operasi gitu kan. Kalau dia konten terakhir bilang mau liburan, ya mau liburan, mau jalan-jalan, orang nggak akan tanda tanya. Tapi karena dia bilang mau operasi, ini membuat orang-orang yang sayang samanya jadi ini kan, jadi berpikiran mana nih gitu. Nah, jadi kita buat konten ini karena kita peduli. Ya sekali lagi kita peduli dengan Wak Donat, semoga dia lekas muncul ya, lekas sembuh. Dan sekali lagi kita doakan yang terbaik buat Wak Donat ya. Jadi di sini saya ingin mengabarkan bahwa dia belum muncul ya, dan segera muncullah Wak Donat ya. Semua orang rindu dengan Anda ya, baik dari pihak Muslim ya rindu dengan kelucuan Anda, dari pihak Kristen mungkin rindu dengan yang lain gitu, kita nggak tahu. Nah, jadi kembali semoga dia mengudara ya, dan bisa jadikan ini pelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, dan makasih buat teman-teman semua yang udah mendukung channel ini, dan saya juga membuka ya bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan kami ya, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini ya, karena ada beberapa hal yang cukup mendesak dan harus kami lakukan dalam perjuangan ini ya, ada beberapa hal yang belum bisa saya sampaikan. Dan bagi teman-teman ya yang ingin menonton ya apa yang kami lakukan setiap Jumat Berkah, ini dapat juga mensubscribe ya. Jangan lupa didukung dan disubscribe juga channel kegiatan Jumat Berkah kami di channel The Betters ya. Teman-teman bisa lihat ini nama channelnya ya, The Betters. Jadi ini adalah video dokumentasi untuk kegiatan Jumat Berkah kami ya. Mobil kami diserbu, di usia tua pun ibu ini masih di jalan ya, dan yang lain-lain. Oke, jangan lupa di subscribe, dan saya taruh linknya di deskripsi ya. Di Muara Karang, pasar ikan ya, ini ada Bang Handi di depan nih kawan-kawan. Pak parkir ya. Tinggal di mana? Tinggal di apa sih? Kalau tadi belum banyak. Oh, belum banyak ya. Nongkrong malam begini enggak kehujanan begini kan? Hujannya ngapain makan? Makan dulu. Makan kan kita nyari. Oh, iya. Memang apa kegiatan? Kegiatan apa ini? Dapat bagi berapa sehari? Kadang ada yang satu lagi. Pak, ya, makan ya. Oke, Pak, makan ya. Apa lah kamu ya? Iya, Pak. Ini namanya siapa nih? Dulo. Dulo. Ini. Urus ini. Iya. Abdul Anal. Asli dari mana? Oh, Jawa Tengah. Ini jauh di sini. Jalan. Oh, Malang. Tapi mau ke Malang ya? Oh, sampai Semarang, Pak. Oke, jangan nakal ya. Oh, pagi-pagi. Jangan sampai ada sholat ya. Oke deh. Assalamualaikum. Ya. Dimanakah kasih sayang
hanyalah kepahitan balut dengan selasa senyum. Hanya pada Tuhan kau harap pertolongan. Udah tuh Pak, di samping Pak. Agar Tuh di samping Pak. Seusai hujan. Yuk, ya makasih Pak. Di manakah tangan-tangan penebar kebaikan? Yang tidur sana udah? Peduli pada makhluk Tuhan. Hanya tangis tanpa air mata yang mampu kau lakukan. Menahan pedihnya kehidupan. Bapak dari mana Pak? Dari Jember Pak. Oh Jember. Kenapa saya merantau sambil belajar? Jualan Pak? Jualan ini tasnya. Hah? Oh, jualan tasbih. Berapa yang Pak tasbihnya Pak? Yang biasa Pak. Ya. Dia tinggal di mana Pak? Ini saya kadang-kadang kalau malam di sini saya beli berapa? Oh 5 deh Pak ya? Iya. Gedung yang maju. Keluarga di sana Pak anaknya? Kalau dingin malam. Tapi memang tidur di sini Pak? Enggak, ini lagi habis nyarapan. Dan balik di pasar pakai rambut. Biasa tidur di mana Pak? Kalau biasa yang sering di Barangi. Oh. Nah, kalian tuh lagu. Banyak ya. Yuk, makasih Pak. Ya. Sesuap nasi tak kau dapatkan. Taruh aja di samping ya. Bahkan untuk bermimpi Taruh aja di dalam. Jangan biar. Enggak, di dalam aja dulu, samping setirnya. tak sanggup lagi kau lakukan. Di manakah tangan-tangan penebar kebaikan Ini ada satu. yang masih peduli pada makhluk Tuhan. Bawa bajai Pak. Hanya tangis Oh. tanpa air mata yang mampu Ini nongkrongnya sini memang. menahan pedihnya Tidurnya di? kehidupan. Nggak pulang. Kenapa? Nggak pulang. Ini punya sendiri atau nyetor? Berapa sehari? Sebulan 1.240.000 sehari. CNG-nya siapa yang tanggung? Enggak, kita pakai gas kan? Isi gas kita beli sendiri. Itu 1.200.000 bukan punya kita. Kalau lulus jadi punya abang. Terkadang hanyalah kepahitan Kantor punya Pulau Baru. Karena pelar kuning kan? selasa senyum. Cute. Lebih mahal tuh. Lebih mahal tuh. Kau harap bertolak
Dinas di sini, Pak? Iya. Tangan-tangan penebar kebaikan Jagain komplek ini. Iya. yang masih peduli pada Tuhan. Yuk, semangat, Pak. Hanya tangis tanpa Ya, Bang. air mata. Menahan pedihnya kehidupan. Tanggal pengaruh. Kalau lagi rame, ya ini nggak punya kontrakan, nggak tahu. Tapi apa pada Allah? Ya beginilah ya, kasihan udah tua masih di jalan barang-barangnya. Ibu-ibu loh padahal. Gedung yang menjulang. Tidurnya pun sambil duduk. Tak bersekat tinggi menghalau dingin. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih nih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel-channel di kami. Ya, makasih buat semuanya. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.